Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saat ini saya ada di pos pengamatan Gunung Merapi yang ada di objek wisata Kaliurang. Ya, saya akan ketemu dengan petugas pos pengamatan, ya, Bapak Heru Suparwaka. Ya, kira-kira sejauh ini pengamatan Gunung Merapinya seperti apa ya? Karena beberapa hari ini juga terjadi luncuran dan kemarin juga lumayan panjang luncurannya. Ada yang sampai 3 km. Nah, saya sudah masuk di ruangan pengamatan. Waalaikumsalam Pak Heru. Oh iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini kita lihat di sini ya. Ini alat untuk memantau aktivitas Gunung Merapi ya. Seismograf ya, yang sudah lebih dari berapa tahun nih Pak ya? 20 tahun ya Pak ya? Ya, tahun 85. 85 masih digunakan, dan ini adalah rekaman data analog yang masih setia untuk pengamatan yang ada di pos pengamatan Kaliurang. Nah, ini Pak Heru lagi ngerekap data pagi ini ya. Rekap data ya. Ini CCTV yang dipasang di sejumlah tempat. Nah, ini visual Merapi dari Tunggularum yang ada di Melati, Turi ya, Turi Sleman, dan juga ini CCTV juga. Dan ini juga ada CCTV yang dipasang di Babatan, Magelang ya. Ini ada di Pangok ya. Nah, yang di Babatan ya, tanpa ini lebih jaraknya paling dekat ya Pak ya, Babatan ya Pak. Berapa kilo Pak kalau Babatan tuh? Ya, 4,2, 4,3. Ya, 4 kiloan ya. Ini data real time ya pagi ini. Nah, ini adalah data digital ya. Nah, seperti inilah kondisi pos pengamatan, dan ini ada layar yang biasa untuk telekonferensi ya, dengan balai ya, ya di Badan Geologi, Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana. Nah, ini bagaimana memantau Merapi, ini sudah ada petunjuknya di sini ya. Nah, ini petugas yang memasang peralatan pemantauan ya. Oke, untuk lebih jelas ya sejauh mana pantauan ya, terutama minggu-minggu ini, saya akan bincang-bincang dengan Pak Heru Suparwaka yang bertugas di pos pengamatan Gunung Merapi yang ada di Kaliurang ini. Pak Heru, gimana kabarnya hari ini Pak? Ya, alhamdulillah. Sehat-sehat, baik-baik Sehat saja. ya. Pak Heru ya, bisa dijelaskan Pak Heru, ini selama seminggu ini kan visual Merapi berkabut terus ya Pak ya. Betul. Tapi gugurannya juga terus berlangsung, dan kemarin sempat panjang ya Pak Heru. Ya, Sempat 3 kilo ya. bukan 3 kilo, tapi durasinya 300-an. 300-an ya. Detik. 300-an detik ya. Iya. Ya, itu masuk lumayan panjang juga ya. Ya. Nah, sebenarnya sejak pagi ini apa ini Pak yang terjadi, perubahan-perubahan yang ada di berdasarkan pengamatan menggunakan peralatan ini Pak? Ya, yang jelas secara visual memang banyak kabut karena memang cuacanya akhir-akhir ini ada perubahan. Seharusnya musim kemarau, ternyata hujan juga turun juga, ya, sehingga gunung merapi kabut. Namun demikian, untuk pemantauan tetap berjalan dengan baik karena alat kita bergerak 24 jam sehingga membantu kita pada saat memonitoring gempa atau aktivitas gunung merapi ya. Yeah. Terutama kegempaan ini. Kegempaan ini. Kemudian deformasi juga dapat terukur dengan bagus, terutama pada sektor barat yang terukur dari pos Babadan terutamanya. Ya Pak, catatan terakhir volume kubah lava yang ada di sisi barat itu jumlahnya berapa itu Pak? Yang terakhir baru devaluasi, mungkin nanti kita lihat dulu ya, karena yang minggu kemarin. Ya, nanti kita lihat karena saya belum buka ya. Iya. Ya, kita nanti kita buka. Tapi masih terus tambah ya volume. Yang jelas volume terus ada penambahan, yaitu indikasi yang ada, terutama menunjukkan jenis-jenis gempa vulkanik dalam
Masih dari kami, dalam. maksud kami bukan vulkanik dangkal ya, Dangkal maaf, ya, vulkanik dangkal ya. Dangkal ya. Tempat vulkanik dangkal, kemudian MP juga terjadi. Masih ada MP-nya. MP-nya juga masih terjadi. Kemudian yang jelas guguran masih berlangsung, malam hari masih tampak pijar. Oke Pak, jadi guguran awan panas masih ada ya? Guguran Awan panas guguran. Awan panas guguran masih ada ya Pak ya? Ya masih ada ya. Walaupun ada. Intensitasnya masih kecil-kecil ya, tapi masih terjadi, kadang terjadi. Pak, terkait dengan aktivitas yang seperti itu Pak ya, dari Balai sendiri Pak, kira-kira apa yang SOP yang masih dilakukan Pak? Yang jelas secara teknis monitoring kita alat manakala ada kerusakan atau tidak bagus secepat mungkin harus perbaikan, karena alat monitoring itu adalah bagian untuk membantu visual juga. Kemudian ya kita masih bergerak siaga ini 24 jam penuh, jadi teman-teman pos seputar Merapi siap siaga untuk memberikan informasi terkini ya Pak ya. Pak, kemarin ada sempat ramai soal meteor itu Pak. Oh iya. Itu gimana Pak? Itu katanya sempat kerekam di yang ada di Deles itu. Di sini gimana gitu? Di teman-teman perbincangan dari teman-teman pemantau ya, Pak. Sebenarnya itu di luar dari pemantauan kita ya. Tetapi dengan adanya informasi semacam itu kita telaah, kita kembali untuk melihat dengan gambar rekodnya. Memang pada saat terjadi Merapi tidak ada pengaruhnya terhadap meteorit tadi yang ada informasi itu. Jadi sempat kerekam ya? Ya sempat terlihat ya? Bukan terekam tapi terlihat dengan kamera. Dengan kamera. Ya, sekilas seperti itu, tapi ya tidak ada dampak dengan aktivitas Merapi. Jadi tidak ada pengaruh. Jadi untuk Merapi tidak pengaruh, karena itu biar nanti yang berkompeten aja masalah meteorit, karena kita bergerak dalam pemonitoran Gunung Merapi, sehingga kita pure Gunung Merapi, bahwa informasi yang tersebut bila mana ada di seputar Merapi tidak terdampak dengan adanya aktivitas Gunung Merapi. Oke Pak, yang terakhir Pak, terkait dengan banyak gempa-gempa tektonik yang terjadi di beberapa daerah, terutama di Pulau Jawa Pak ya, kemarin di Blitar ya, di Jawa Timur itu, ada pengaruh nggak Pak itu? Selama ini karena Gunung Merapi masih aktif ya, selama ini manakala sesaat terjadi tidak teramati pengaruh yang signifikan. Tidak pengaruh yang signifikan ya? Ya mungkin ada tapi tidak signifikan. Tidak signifikan ya. Karena ya emang pada saat ini Merapi baru aktif semacam itu. Ya Pak, yang terakhir Pak, himbauan ya sebagai pemantau Pak ya, ini kan daerah wisata ya. Betul. Di pos wisata di kira-kira apa ini Pak untuk wisatawan yang pengen ke lereng Merapi ya, bisa di Kaliurang atau di timur ya atau di barat, gimana Pak? Yang jelas ikutlah aturan yang sudah kita BPTKG sampaikan, yaitu di luar ring 5 km. Ya. Rekomendasinya tidak ada aktivitas manusia di situ. Ya. Selanjutnya diperkenankan, tetapi tetap menjaga kewaspadaannya. Ya. Karena masih statusnya level 3. Statusnya level 3, berarti masih aktivitas vulkaniknya masih cukup tinggi. Ya. Jadi suatu saat kita tidak tahu, tetapi sampai saat ini pada saat ada aktivitas Gunung Merapi masih kurang dari 3 km. Jadi kewaspadaan ring di 3 km ke atas nampaknya untuk mengantisipasi bila mana terjadi lonjakan yang jauh. Ya, demikian pemirsa bincang-bincang saya dengan Pak Heru Suparwaka ya. Beliau adalah pengamat yang senior di Kaliurang ini ya, dan beliau sangat paham, dan saya kenal beliau sejak erupsi 2006 ya Pak. 2006 ya, betul. Kita biasa bareng-bareng ya, untuk memantau aktivitas Merapi. Kadang ke lapangan juga ya Pak Heru. Betul. Lawan bareng-bareng ya. Ya mudah-mudahan informasi ini bermanfaat, dan mudah-mudahan Pak Heru dan kawan-kawan tetap sehat, walafiat, ya. Sehat, tidak hanya sehat tapi murah rezeki juga Pak. Insya Allah, amin. Ya, terima kasih Pak Heru. Ya, sama-sama Pak. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian tadi bincang-bincang dengan Pak Heru ya. Kita akan kembali ke pengamatan ya dari alat seismograf ini ya. Nah, ini tadi yang tambah hitam-hitam ini adalah rekaman terjadinya guguran lava ya
semua aktivitas ini kerekam dengan baik ya menggunakan peralatan ini. Nah, ya demikian pemirsa bincang-bincang saya di kesempatan ini bersama dengan petugas pengamat dan juga pantauan ya aktivitas Merapi di pos pengamatan Kaliurang, Kapanewon Pakem, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Semoga informasi ini bermanfaat dan semoga juga Merapi tetap mandaliem, aman, terkendali dan adem ayem selalu. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.